Haleluya, selamat malam. Saya Pendeta Ilyas Regar ingin berbagi berkat firman Tuhan kepada siapa saja saudara yang bisa menonton video ini. Firman Tuhan saya coba ambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Perkataan ini disampaikan oleh seorang gadis Sunem kepada Salomo sebagai pasangan hidupnya, di mana gadis Sunem ini atau gadis Sulamit ini memberikan pujian kepada Salomo dan mengasosiasikan Salomo seperti setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kebun anggur En-Gedi itu merupakan satu padang belantara yang sangat luas, tetapi disulap oleh Salomo menjadi sebuah perkebunan yang menanami kebun-kebun anggur untuk keperluan dari istana. Tetapi karena dulunya itu merupakan satu padang belantara yang cukup luas, maka sering sekali para pekerja-pekerja Salomo waktu memetik anggur atau waktu mereka melakukan pekerjaannya, maka sering sekali pekerja-pekerja ini dipatuk oleh binatang berbisa, contoh seperti kalajengking sama ular, karena memang dulunya itu merupakan padang belantara. Nah, oleh hikmat dari Tuhan, maka Tuhan memberikan nikmat kepada Salomo, sehingga Salomo membuat di sela-sela daripada kebun anggur itu berupa bunga-bunga pacar. Jadi bunga-bunga pacar ini keperluannya setiap pekerja-pekerja kebun anggur yang dipatuk oleh ular, maka bunga pacar ini diambil daunnya, tangkainya, dan diremas-remas sehingga menghasilkan getah yang berwarna merah. Dan getah ini akan ditempelkan ke mana yang dipatuk oleh ular itu. Karena getah ini menjadi antitoksin daripada bisa ular itu. Sehingga bunga pacar ini memberikan kesembuhan kepada setiap pekerja-pekerja yang dipatuk oleh ular. Itulah fungsi daripada bunga pacar. Yang kedua, fungsi bunga pacar juga mereka pergunakan untuk perempuan-perempuan, untuk mempercantik tubuhnya, mempercantik jari jemari, kuku-kukunya dengan membuat warna-warna merah. Setiap mereka yang akan dipertunangkan atau masuk kepada pernikahan, perkawinan, maka mereka perempuan-perempuan akan dihiasi sehingga akan terlihat menarik, lebih cantik, lebih indah terlihat. Nah, itulah fungsi daripada bunga pacar yang memang sengaja disuruh oleh Salomo untuk ditanam di sela-sela daripada kebun anggur itu. Nah, artinya dalam kehidupan kita sekarang ini, karena kita tahu bahwa Kitab Kidung Agung ini gambaran antara mempelai perempuan, yaitu gerejanya adalah kita, dan mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Itu lambang dari Salomo sebagai mempelai laki-laki dan gadis Sulamit sebagai mempelai perempuan. Nah, oleh sebab itu kita pun sedemikian rupa kita menganggap bahwa Kristus itu sebagai mempelai laki-laki bagi kita gerejanya ini. Kita juga menganggap bahwa bunga pacar itu lambang daripada darah Kristus. Darah Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita ini akan mematikan semua siasat si iblis, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mencoba menyusup masuk dengan darah Yesus, maka itu akan dipatahkan. Itulah bunga pacar tadi. Yang kedua,
bunga pacar tadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini, itu merupakan darah Yesus yang menghiasi hidup kita, yang melayakkan kita supaya lebih indah, lebih layak, lebih pas untuk masuk dalam pernikahan dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus. Jadi kita dihiasi oleh darah Yesus. Setiap orang yang menerima darah Yesus dalam kehidupannya, maka dia akan lebih indah, lebih indah, lebih luar biasa di depan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh gadis Shulamit ini tentang kekasihnya seperti setangkai bunga-bunga pacar di kebun anggur En-Gedi, itu adalah gambaran kita yang meyakini bahwa Kristus sebagai bunga pacar dalam kehidupan kita, yang menghancurkan semua kuasa kegelapan dan memberikan kepada kita satu hidup yang lebih indah, layak dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kiranya firman Tuhan ini kepada semua orang yang mendengarkan, menerima Kristus Yesus dalam kehidupannya, darah Yesus dalam kehidupannya, sehingga saudara akan terbebas dari kuasa kegelapan dan akan semakin lebih indah di hadapan Tuhan kita. Kiranya Yesus memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya.